wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darin amin. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban. Itu artinya kira-kira kurang 16 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti malam adalah malam 15. Berarti malam pertengahan Sya'ban. Kalau dalam istilah hadisnya itu malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh. Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Berarti malam pertengahan bulan Sya'ban, malam tanggal 15. Dan salah satu yang menjadikan bulan Sya'ban itu mulia, salah satunya yang pertama karena pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah tentang membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karenanya pada bulan Sya'ban itu salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu memperbanyak membaca sholawat, karena perintah sholawat itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan juga termasuk yang menjadikan bulan Sya'ban ini mulia karena di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang begitu sangat mulia. Allah mengampuni banyak dari hamba-hambanya, dan bahkan dalam satu hadis disebutkan innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya wa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalb. Allah pada malam nisfu Sya'ban mengampuni semua hamba-hambanya lebih banyak daripada bilangan rambut dari kambingnya suku Kaleb. Di Arab itu ada suku yang sangat besar yang punya kambing yang sangat banyak. Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban lebih daripada bilangan rambut yang dimiliki suku Kaleb dari kambing-kambingnya. Untuk menghitung satu kambing saja mungkin kita tidak bisa berapa jumlah bulunya, berapa jumlah rambutnya. Nah, Allah pada malam nisfu Sya'ban itu mengampuni hamba-hambanya melebihi kambing-kambing, jumlah rambut-rambut dari kambing-kambingnya suku Kaleb yang mereka miliki. Betapa banyaknya yang diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hanya saja ada beberapa orang yang mereka pada malam nisfu Sya'ban, walaupun Allah sudah menebar ampunannya, mengobral kasih sayangnya, tapi ada beberapa orang yang mereka tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Karenanya kita juga harus waspada, jangan-jangan kita termasuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan itu. Siapa mereka yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban? Disebutkan dalam sebuah hadis, yattali'ullahu ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa snaini musyahin wa qatilu nafsin. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali ada beberapa orang. Salah satu di antara orang-orang tersebut yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya terdapat permusuhan, terdapat kebencian. Orang yang masih menyimpan permusuhan kepada sesama, baik kepada sahabatnya, baik kepada kerabatnya, baik kepada tetangganya, baik kepada gurunya, baik kepada muridnya, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah.
Karenanya mumpung masih belum malam nisfu Sya'ban, saya atas nama pribadi sebagai apapun dan sebagai siapapun, saya minta maaf kepada kalian semua yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan apa yang saya ucapkan pada saat ini. Saya minta maaf kepada kalian semua, dan seandainya kalian punya salah kepada saya, tanpa meminta maaf sudah saya maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Karena orang yang masih menyimpan kebencian kepada sesama pada malam nisfu Sya'ban, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi sebagian orang ada yang sering kirim di WA, karena ini mau datang malam nisfu Sya'ban saya minta maaf, ya tidak apa-apa. Tidak usah takut itu perbuatan yang salah, karena memang orang yang tidak mendapatkan ampunan itu orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan kepada sesama. Karenanya terutama kepada keluarga, kepada orang tua, malam nisfu Sya'ban yang masih memungkinkan untuk minta maaf, ya minta maaf. Minta maaf kepada kedua orang tua. Karena waktu itu malam nisfu Sya'ban Allah menebar ampunan dan kasih sayangnya kepada semua orang, dan bahkan saking banyaknya diibaratkan melebihi jumlah rambut yang dimiliki oleh suku Kalab dari kambing-kambingnya. Itu yang pertama. Ada beberapa orang juga, salah satu di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang membunuh orang lain. Insya Allah kita tidak termasuk dari golongan tersebut. Tapi yang pertama ini kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Kemudian ada juga termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah musyrik, orang yang mensekutukan Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kadang-kadang orang sekarang gara-gara ada masalah sepele kepada keluarga, kepada kerabat, sudah tidak saling sapa. Ini juga bagian dari memutus tali silaturahim. Tidak saling sapa, mau sesama keluarga, sesama kerabat, sesama sahabat, sama saja. Tidak saling sapa lebih dari 3 hari itu dosa. Tidak saling sapa lebih dari 3 hari itu dosa. Ketika memang tidak saling sapanya itu ada sesuatu yang bermasalah di dalam hatinya, karena ada unsur benci atau karena ada unsur permusuhan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau tidak saling sapanya itu ya karena memang tidak kenal, tidak akrab, ya wajar, tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada kebencian di dalam hatinya sendiri, tidak apa-apa, tidak saling sapa. Ya namanya tidak akrab, ya biasa kalau tidak nyapa itu. Yang penting dia tidak menyimpan kebencian kepada orang tersebut, ya tidak masalah. Yang tidak boleh itu tidak saling sapa, diem-dieman. Itu juga bagian dari memutus tali silaturahim. Kalau lebih dari 3 hari, maka itu tidak diperbolehkan. Kurang dari 3 hari masih boleh. Itu artinya kadang-kadang orang itu kan kesel, sakit hati itu. Untuk masa pemulihan hati yang sedang sakit itu ya maksimal 3 hari. Jangan lebih, masa sakit hati sampai setahun 2 tahun. Kamu itu harus benar-benar untuk menyehatkan hati kalian sendiri. Masa hati yang begitu mulia disakiti sendiri gara-gara sering memikirkan rasa sakit hati. Itu udah bagus. Apalagi pada malam nisfu Sya'ban itu orang yang menyimpan kebencian kepada sesama dan juga orang yang memutus tali silaturahim, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan qati'ur rahim mal'udun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu akan mendapatkan laknat dari Allah walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang mulia apa orang mati di tengah Ka'bah? Kita saja mungkin tidak bisa mati di tengah-tengah Ka'bah. Tapi kalau yang mati itu adalah orang yang memutus tali silaturahim, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman 2021 seperti ini, tidak ada alasan untuk orang tidak bisa menyambung tali silaturahim. Ada HP, misalkan karena alasan jauh di Jakarta atau di luar Jawa, ada HP, bisa WA, bisa Instagram, bisa Telegram, bisa Facebook, bisa Twitter,
macam-macam cara untuk menyambung tali silaturahim. Kalau dulu mungkin wajar-wajar saja, tidak ada kabar, tidak ada apa, harus kirim surat, harus datang ke sana. Sekarang serba mudah sekarang ini. Karenanya biar kita tetap mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, jangan sampai kita termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Dan juga orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah akun liwalidayhi, orang yang menyakiti hati kedua orang tua. Karenanya alangkah baiknya sore atau setelah maghrib atau setelah isya datang kepada kedua orang tuanya, minta maaf, kemudian dicium tangannya, kemudian sambil minta maaf dari hati yang paling dalam, barangkali punya kesalahan. Bagaimanapun anak juga pasti punya kesalahan kepada kedua orang tua. Tapi orang tua ya seperti itu. Orang tua itu kadang-kadang kita menganggap seakan-akan tidak peduli, tapi setidak pedulinya orang tua itu pasti masih sayang kepada anaknya. Bagaimanapun itu, senakal anaknya apapun nakalnya, orang tua itu masih punya kasih sayang kepada anaknya. Makanya jangan sampai kita pada malam nisfu Sya'ban karena kita menyakiti hati kedua orang tua dan masih belum dimaafkan oleh orang tuanya, ya kita maafkan. Kita misalnya sebagai pelaku yang dimintai maaf oleh orang lain, ya kita juga harus berlapang dada untuk memaafkan. Jangan angkuh untuk tidak membuka pintu maaf kepada orang lain yang punya niatan baik untuk minta maaf. Allah saja sebesar apapun dosa hambanya, selama dosanya bukan syirik, Allah tetap mengampuni. Kita masih mau melangkahi Allah gitu, yang kadang-kadang sampai mengatakan sudah tidak ada pintu maaf yang terbuka untukmu. Ini kan juga termasuk kesombongan. Allah saja itu maha pemaaf, maha pengampun. Ya sudah, lupakan. Karena orang kalau terlalu lama menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain, kasihan hatinya. Padahal besok pada hari kiamat, besok di akhirat itu, orang yang paling selamat itu adalah orang yang hatinya juga selamat dari berbagai penyakit. Salah satu penyakit yaitu menyimpan permusuhan. Disebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat pada saat itu di hadapan Allah, tidak bermanfaat harta, juga anak, keluarga maupun apapun, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Hati yang tidak berpenyakit. Penyakit salah satunya yaitu menyimpan permusuhan. Ya sudah, maafkan. Tidak ada manfaatnya orang tidak memaafkan orang lain, itu tidak ada manfaatnya. Sudah, maafkan. Tidak ada manfaatnya. Karena rata-rata penyakit dohir itu ditimbulkan dari penyakit batin. Karena tertekan, karena permusuhan, itu biasanya jadi penyakit dohir itu nanti. Rata-rata penyakit dohir itu ditimbulkan dari penyakit batin. Masa sampai bertahun-tahun saya tetap tidak bersikukuh untuk tidak memaafkan. Maafkan. Karena memaafkan itu seakan-akan menurut kita itu bukan ibadah, tapi itu ibadah yang sangat besar sekali. Dan bahkan pernah saya ceritakan dulu pada pertemuan sebelumnya, ada seorang sahabat yang kata Rasulullah akan datang seorang sahabat yang menjadi calon penghuni surga. Akhirnya jarak beberapa saat datanglah seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Tidak kemudian sahabat yang terkenal atau sahabat yang viral, tidak, orangnya biasa-biasa. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang lain yang penasaran, ini rahasianya apa ini sahabat ini kok bisa sampai disebut Rasulullah sebagai orang calon penghuni surga. Akhirnya sahabat ini minta izin untuk menginap di rumahnya, menginap selama 3 hari 3 malam. Dilihatlah sahabat ini yang kata Rasulullah calon penghuni surga ini ibadahnya biasa-biasa, sholat fardu ya sama kayak dia,
malamnya juga tidak bangun, tidur, tidak sholat tahajud, juga tidak puasa sunnah Senin Kamis. Kata sahabat ini, kok tidak ada yang istimewa? Kata Rasulullah, calon penghuni surga. Sehingga sebelum pamitan, sahabat ini memberanikan diri untuk bertanya, kamu itu sebenarnya punya amalan apa sehingga Rasulullah sampai menyebutmu calon penghuni surga? Ya seperti yang kamu lihat, amal saya seperti ini, biasa-biasa. Ya cuma sholat fardu, paling cukup cuma sholat qobliyah ba'diyah, tidak lebih. Tidak pernah sholat hajat, sholat ini, sholat itu, tidak. Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin kamu tidak bisa melihat, karena ini urusan hati. Apa itu satu hal itu? Satu hal itu sebelum tidur, saya niat di dalam hati saya, nanti orang yang pernah berbuat salah kepada saya semuanya aku maafkan. Ini kan satu kondisi hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Semua yang pernah berbuat salah kepada saya bangun dalam keadaan tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Ya sebab itulah mungkin Rasulullah menunjuk aku sebagai orang yang dikatakan calon penghuni surga. Jadi amalan hati itu lebih tinggi nilainya dibanding amalan zahir. Jadi jangan menilai orang itu sering pegang tasbih, sering zikir, kemudian dia yang paling mulia. Bisa jadi orang yang seakan-akan kelihatan biasa-biasa, jarang ibadah-ibadah sunnah, tapi dia menjaga hatinya. Bahkan para wali itu diangkat menjadi wali bukan karena banyaknya sholat sunnah, banyaknya puasa, tapi karena bisalamatis sodri, karena ini menjaga hati. Orang itu kalau sudah hatinya dijaga, kadang-kadang ibadahnya biasa-biasa. Kayak seperti ini nih. Kalian kan tidak bisa lihat satu sama lain, dia itu hatinya seperti apa kondisinya, coraknya bagaimana. Mungkin ibadahnya bisa jadi sama, semuanya sholat duha, semuanya sholat qobliyah ba'diyah, tapi bisa jadi ada satu orang yang memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dia menjaga hatinya dari permusuhan. Makanya sudah maafkan. Tidak usah diingat-ingat kesalahan orang lain itu. Sudah maafkan. Yang perlu diingat dari orang lain itu kebaikannya. Kebaikan orang lain ingat. Kebaikan diri sendiri lupakan. Kesalahan orang lain lupakan. Karena kalau mengingat kebaikan diri sendiri nanti akan timbul rasa sombong dan juga nanti kalau istilah ininya Al-Qur'annya al-manni wal adza, mengungkit-ungkit. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain jangan diingat-ingat, karena nanti akan timbul bil manni wal adza, mengungkit-ungkit kebaikan. Contohnya gimana? Kita nolong orang lain, ya sudah lupakan. Kalau tetap diingat-ingat, suatu saat orang yang kita tolong itu butuh kepada kita, kemudian kita juga suatu saat butuh kepada dia, pas dia tidak memberikan pertolongan kepada kita, pasti kita nanti akan timbul, apa kamu tidak ingat dulu pernah saya tolong? Itu nanti justru kebaikan kita hilang semua pahalanya. Itu termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua atau orang yang menyakiti kedua orang tua. Kemudian juga musbil itu orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki. Ini khusus laki-laki nih. Kalau perempuan ya harus di bawah mata kaki. Jadi pakai sarung itu yang bagus di atas mata kaki. Karena memang ada satu hadis yang menyebutkan sesuatu pakaian yang di bawah mata kaki fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Jika memang ada niat sombong, ini alasannya karena sombong. Bagaimana kalau sarungnya di bawah mata kaki tapi tidak niat sombong? Ya tidak apa-apa. Tapi saya itu ngambil yang hati-hati. Saya kalau pakai sarung pasti di atas mata kaki. Karena takut masuk hadis yang tadi itu, ma'asfala alal ka'ab fahuwa finnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki maka dia berhak untuk masuk neraka. Saya kalau pakai sarung di atas mata kaki.
Dulu awalnya saya itu suka pakai sarung di bawah mata kaki. Tapi kalau sekarang ya lebih baik di atas mata kaki. Saya salut sama orang-orang Salafi Wahabi. Pakai ininya pasti di atas mata kaki. Mau sarung, mau celana. Jadi Salafi Wahabi itu ya tidak pas langsung 100% kita anti, ya tidak. Ada beberapa hal yang kita juga harus banyak belajar kepada mereka. Salah satu dari cara berpakaian, terutama laki-laki. Tapi kalau saya pakai celana, ya karena rata-rata celananya di bawah mata kaki, ya tidak langsung di atas mata kaki, ya lucu nanti. Tapi kalau pakai sarung saya pasti di atas mata kaki. Ya lucu, apalagi sudah celananya panjang, pas di tekuk-tekuk itu, ya lucu nanti jadi guru kayak gitu. Yang penting intinya itu ada niat sombong. Kalau tidak ada niat sombong, walaupun di bawah mata kaki, ya tidak apa-apa. Apalagi di atas mata kaki dan tidak ada niat sombong, itu lebih bagus lagi. Itu ada beberapa hal, dan ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga orang yang membiasakan minum minuman keras. Termasuk juga orang yang mengadu domba, itu juga tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga orang yang berzina. Ada beberapa orang yang saya sebutkan tadi, semuanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Bagaimana caranya agar mendapatkan ampunan? Ya gampang. Kalau misalnya yang kayak tadi itu, yang pertama tadi, musyahin, orang yang menyimpan permusuhan, ya sudah hilangkan permusuhannya. Kalau misalkan dia termasuk orang yang musbil, orang yang memanjangkan sarung atau pakaiannya di bawah mata kaki karena dia sombong, ya sudah, berhentikan itu kebiasaan seperti itu biar mendapatkan ampunan. Kalau dia orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, ya sudah, minta maaf biar mendapatkan ampunan. Kalau dia orang yang memutus tali silaturahim, ya sambung tali silaturahimnya. Kalau dia orang yang mengadu domba, ya sudah, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau dia orang berzina, ya dia taubat kepada Allah. Biar pada malam nisfu Sya'ban ini kita memang mendapatkan jatah ampunan dari Allah. Masa Allah mengobrol ampunannya sebanyak itu, kita tidak mendapatkan jatah? Kan kasihan. Padahal dosa kita bukan sedikit, dosa kita banyak. Nah, kemudian pada malam nisfu Sya'ban ada banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah ini sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh, terutama waktu saya masih di Tahrim itu, di sana pasti setiap selesai sholat maghrib pada malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali. Kalau ada yang tanya, ada hadisnya apa enggak? Enggak ada. Apakah bid'ah? Bid'ah secara bahasa iya. Tapi kalau misalkan dikatakan haram, apalagi sampai sesat, jangan terlalu terburu-buru untuk memvonis orang seperti itu. Baca Yasin itu boleh apa tidak boleh? Ada perintah dari Rasulullah apa tidak? Ada. Ya sudah, kalau boleh ya sudah. Kalau misalkan ada yang protes, oh itu baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban 3 kali itu sesat. Tanya balik, mana dalil yang melarang? Ada apa enggak? Tidak ada. Yang melarang mana? Semua kan butuh dalil. Biasanya orang Salafi Wahabi itu yang suka protes, mana dalilnya? Tanya balik, mana dalil yang melarang orang baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban? Mana dalilnya? Tidak kira ketemu yang melarang. Jangan cuma dari pemahamannya dirinya sendiri. Nah, jadi bukan hanya baca Yasin 3 kali, tapi sebenarnya hal-hal yang baik, semuanya yang baik itu bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, termasuk sedekah, menyambung tali silaturahim, baca sholawat, baca Quran. Cuma kalau kita mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang soleh, terutama yang pernah saya alami sendiri di Tahrim Hadramaut Yaman itu, mereka semua setelah maghrib membaca surat Yasin 3 kali. Ini akan saya jelaskan tata caranya bagaimana. Jadi amalan malam nisfu Sya'ban itu membaca Yasin 3 kali dan bacanya setelah maghrib. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, sebelum membaca Yasin yang pertama itu dilihat di selebarannya itu ya.
Tata cara mengamalkan amalan malam nisfu Sya'ban, kita membaca surat Yasin 3 kali. Sebelum membaca surat Yasin yang pertama, kita niat agar diberi panjang umur dan diberi pertolongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah itu kita bilang Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sampai seterusnya. Setelah itu kemudian kita baca surat Yasin dari ayat pertama sampai terakhir. Setelah itu kita baca doa malam nisfu Sya'ban. Jadi setiap satu kali Yasin baca doa. Setelah itu sebelum membaca surat Yasin yang kedua, kita niat agar dijaga dari segala macam bencana dan agar dirapangkan rezekinya. Kemudian kita bilang Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Yasin mulai dari pertama sampai terakhir. Setelah itu kita baca doa. Jadi nanti baca doanya 3 kali ya. Setelah itu, setelah baca doa selesai, sebelum baca Yasin yang ketiga, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, tidak perlu dilafadzkan. Kalau misalkan menjadi orang yang memimpin jamaahnya, ya tinggal dikasih tahu kepada jamaahnya. Nanti sebelum baca surat Yasin yang ketiga, kita niatkan agar diberi hati yang kaya dan agar diberi mati husnul khotimah. Kemudian kita baca Fatihah, Al-Fatihah. Setelah itu baca Yasin 1 kali dari awal sampai akhir. Setelah itu membaca doa malam nisfu Sya'ban, itu dibaca 1 kali doanya, baca 1 kali. Berarti baca doanya itu setiap selesai membaca Yasin, baca doa. Baca niat, baca Yasin, doa. Niat, baca Yasin, doa. Niat, baca Yasin, doa. Dan ini boleh dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan secara berjamaah. Kalau sendiri-sendiri ya gampang itu. Bagaimana kalau ini, kalau head ya tidak apa-apa, baca aja, niat zikir, jangan niat baca Quran. Niat zikir, jangan niat baca Quran, tidak apa-apa. Yang penting jangan pegang Qurannya. Kalau pegang Qurannya tidak boleh. Kalau pegang Qurannya tidak boleh. Paling enak ya ikut berjamaah dengan yang lain, biar yang kalau udah hafal kan bisa ngikuti yang lain. Bagaimana kalau berjamaah, misalkan kita mimpin jadi imam, ada jamaahnya, ada muridnya, ada santrinya. Untuk doanya itu kalau yang pernah saya lihat di Tarim itu, jadi imamnya itu cara doanya seperti ini. Dibaca doanya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Contohnya gini, setelah baca surat Yasin, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Jamaahnya ikut Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sedikit-sedikit pelan-pelan biar bisa ngikuti. Yang penting dikasih ini biar bisa ngikuti, biar bisa nirukan. Kemudian dilanjutkan Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Diikuti semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya seperti itu, diikuti. Diikuti lebih bagusnya imam baca kemudian diikuti. Kalau misalnya yang ini tidak bisa ngikuti, ya imam baca, makmumnya amin. Itu misalnya tidak ada ininya, tidak ada teksnya, atau orang yang sudah sepuh-sepuh tidak bisa ngikuti, ya tinggal imamnya baca doanya, makmumnya diinstruksikan untuk mengamini. Ayo amin, amin, amin. Mari Mas, berkat. Itu cara mengamalkan amalan malam nisfu Sya'ban. Kalau mengamalkan yang lain bagaimana? Ya boleh-boleh saja, baca apa atau apa. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa harus baca ini dan wajib baca ini. Nah ini yang kadang dikatakan saudara-saudara kita yang di sebelah itu, ya jangan mewajibkan. Ya kenapa harus baca Yasin 3 kali? Ya baca Yasin ini kan memang juga banyak fadilahnya, dalam beberapa hadis disebutkan. Mau itu malam nisfu Sya'ban maupun malam-malam biasa yang lain maupun hari-hari biasa, ya sama saja, tidak ada larangan. Yang penting kita jangan meyakini harus baca ini. Yang tidak baca nanti sesat atau yang lain, ya silakan. Yang tidak baca juga tidak usah diprotes. Yang baca tidak usah protes juga, karena kalau yang protes itu harus punya dalil juga yang melarang. Karena sebagian kelompok itu kan sedikit-sedikit mana dalilnya. Gampang kalau cuma ditanya dalil itu, mana dalil yang melarang, tidak bisa jawab pasti. Tidak ada. Mau nyari Quran dari juz 1 sampai juz 30, tidak ada.
Mau nyari di kitab-kitab hadis yang melarang baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, nggak ada. Jadi semua butuh dalil. Orang larang juga harus butuh dalil. Oh itu udah pernah dicontohkan Rasulullah. Nah, itu nanti pembahasannya panjang itu. Kalau cuma dengan alasan tidak pernah dicontohkan Rasulullah itu tidak mencontohkan, itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan yang sudah pernah saya bahas itu. Bisa jadi Rasulullah itu memang khawatir diwajibkan kepada umatnya, salah satunya. Coba seandainya dulu Rasulullah setiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, kemudian menjadi wajib. Kan kasihan orang yang tidak baca Yasin 3 kali. Dosa karena wajib. Tarawih juga itu sama. Rasulullah tidak pas langsung sholat tarawih di masjid terus. Ya nanti kalau yang tidak tarawih di masjid dosa karena wajib. Ada banyak faktor Rasulullah tidak mencontohkan itu, ada banyak faktor. Salah satunya yang pertama adalah takut diwajibkan kepada umatnya. Yang kedua, Rasulullah yang dipikirkan itu banyak. Masa semua harus dicontohkan? Kan tidak mungkin. Semua harus ada contoh, tidak mungkin. Yang dipikirkan ada keluarganya, ada kerabatnya, ada sahabatnya, ada umatnya. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin Rasulullah mencontohkan semuanya, satu persatu semuanya, tidak mungkin. Masa semuanya harus ada contoh? Kalau haji pakai ini, onta saja. Karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah pakai pesawat. Kalau pengen hati-hati ya ontanya naikkan pesawat gitu. Kan tidak apa-apa. Berarti kan tetap naik onta gitu. Aman itu. Ada juga Rasulullah tidak mencontohkan itu karena Rasulullah tidak terbiasa. Contohnya waktu itu Rasulullah bertamu, kemudian dikasih suguhan daging dhab. Dhab itu semacam biawak, tapi bukan biawak. Kemudian Rasulullah mau makan daging itu, dikasih instruksi sama salah seorang sahabat, Rasulullah itu daging dhab. Kemudian Rasulullah tidak jadi makan. Kemudian sahabat ini tanya, apakah itu haram? Rasulullah menjawab, bukan, karena aku tidak terbiasa makan daging ini. Ini kan berarti tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian haram, kemudian dilarang, tidak. Jadi jangan alasan sedikit-sedikit, tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pernah diberi tuntunan oleh Rasulullah, karena alasannya banyak. Ada juga alasannya Rasulullah tidak mencontohkan itu karena tidak pernah terpikirkan sama sekali. Contoh, waktu itu Rasulullah khutbahnya itu pakai ini, nyandar di pelepah kurma sambil pakai tongkat seperti ini. Kemudian ada salah seorang sahabat yang jenius, yang cerdas, usul kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah biar engkau ini tidak capek kalau khutbah, nanti bisa duduk, saya buatkan mimbar. Rasulullah tidak pernah terpikirkan untuk buat mimbar seperti itu. Nanti biar engkau waktu khutbah bisa istirahat, bisa duduk, bisa berdiri, dan bisa nyandar juga. Ini kan berarti buat mimbar tidak pernah dicontohkan Rasulullah sebelumnya. Kenapa? Tidak pernah terpikirkan. Masa semuanya harus terpikirkan Rasulullah? Kan tidak mungkin. Rasulullah juga manusia biasa. Ada banyak, terlalu panjang untuk dijelaskan kalau hanya dengan alasan tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Tidak mungkin semua dicontohkan Rasulullah. Terlalu banyak alasan untuk dijelaskan kenapa harus Rasulullah tidak mencontohkan. Itu tentang amalan malam nisfu Sya'ban. Kemudian di situ juga saya bagikan selebaran tentang tabel qadha dan fidyah yang pada pertemuan yang sebelumnya juga pernah saya bahas. Cuma ini untuk mengingat-ingat kembali, maka akan saya jelaskan secara sekilas. Tabel qadha dan fidyah. Orang yang boleh tidak puasa, anak kecil yang belum balik, itu kan dia tidak puasa. Apakah ketika sudah balik dia wajib qadha? Tidak wajib qadha. Apakah wajib bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Kasihan, sudah kecil tidak puasa suruh qadha. Kedua, orang gila. Ada gila yang tidak disengaja, ada gila yang disengaja.
Kalau gila yang tidak disengaja, berarti kan otomatis dia tidak puasa. Bagaimana kalau dia sudah sembuh dari gilanya? Apakah wajib mengqadha? Tidak wajib mengqadha. Apakah wajib bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Kalau pengen jadi orang yang tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah, jadi orang gila. Tapi kalau orang yang tergila-gila tetap wajib puasa. Kalau seandainya tidak puasa tetap qadha, wajib qadha. Gila yang tidak disengaja. Kemudian yang gila yang disengaja, yang pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya contohkan. Gila yang disengaja itu mungkin contohnya dia minum obat yang terlalu banyak dengan jumlah yang cukup banyak, overdosis, hanya dia sampai gila. Otomatis kan dia nanti tidak puasa. Bagaimana kalau tidak puasa kemudian dia sembuh dari gilanya? Misalnya gilanya cuma sebulan. Apakah dia wajib mengqadha puasanya? Wajib mengqadha. Apa alasannya? Salahnya sendiri, siapa yang suruh gila. Nah, gitu. Apakah wajib bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Atau contoh gila yang disengaja misalnya. Contoh ya, namanya cuma contoh, diputus sama pacarnya pas kepalanya dibentur-benturkan ke tembok sampai gila misalnya. Itu juga bagian dari contoh gila yang disengaja. Atau misalkan HP-nya yang baru Android, pukul-pukulkan ke sininya, langsung gila. Ya contoh aja. Yang penting disengaja. Yang ketiga, orang sakit. Orang sakit tuh boleh tidak puasa. Sakit yang ada harapan sembuh. Misalnya orang sakit yang boleh tidak puasa itu orang yang sakit seandainya dia berpuasa maka sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama atau bisa mati. Itu. Kalau sakit yang ada harapan sembuh, kata dokter, ini sembuh tapi lama ini. Tapi lebih baik tidak puasa biar tidak tambah parah. Maka dia nanti ketika sudah sembuh, kalau ada harapan sembuh, maka dia wajib mengqadha dan dia tidak wajib bayar fidyah. Kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalnya kata dokter, oh, ini sudah tidak mungkin tertolong lagi, harus nunggu mukjizat dari Allah misalnya, masih harus menunggu waktu beberapa hari lagi. Kalau sudah tidak ada harapan sembuh, ya otomatis tidak wajib qadha. Ngodoknya kapan? Tidak ada harapan sembuh. Hanya saja dia punya kewajiban untuk bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa? Setiap hari, kalau dia puasanya sehari, tidak puasa sehari, maka fidyah yang wajib dikeluarkan itu ada keterangan di nomor 3 yang paling bawah itu adalah kira-kira 6,7 ons. Kalau dilebihkan tidak apa-apa. Jadi kalau puasanya cuma 1 hari berarti 6,7. Kalau pengen ngitung yang gampang 1 kilo gitu. Berarti kalau 10 hari 10 kilo, 30 hari 30 kilo gitu. Kalau pengen ngitung yang gampang. Kemudian orang tua yang memang sudah tidak kuat puasa, bagaimana? Apakah wajib mengqadha? Ngodoknya kapan? Setelah mati gitu. Orang tua ya tidak wajib mengqadha kalau dia tidak puasa. Terus anaknya juga tidak wajib mengqadha. Ya sudah, orang tua yang sudah tidak kuat puasa, sudah dia tidak wajib mengqadha. Tapi setiap hari nanti dia wajib mengeluarkan fidyah. Berarti kalau tidak bisa mengqadha berarti otomatis membayar fidyah selama 30 hari atau 29 hari. Kasihkan ke fakir miskin. Kasihkan ke fakir miskin. Orang tua jangan dipaksa, "Mbah, ini puasa wajib." Kasihan, nanti tambah cepat mati nanti Mbah. Udah. Tapi kalau orang tua yang masih tetap kuat puasa ya wajib puasa, karena ada orang tua yang tetap sehat, iya. Staminanya itu kayak usia 17. Dia tetap wajib puasa. Mbah saya usia 85 tahun itu masih puasa. Masih kuat. Kadang-kadang orang sekarang itu usianya muda tapi kayak orang tua, enggak puasa. Jadi kan kayak orang tua itu. Nomor 5, orang yang bepergian, musafir. Kemarin musafir ketika memenuhi syarat.
bepergiannya harus lebih dari 82 km. Kalau perjalanan dari sini ke Mandingan masih belum nyampe, Pak. Jadi tidak boleh tidak puasa. Ke Sumber Malang 82 ya tidak nyampe, 50-30 aja tidak nyampe. Surabaya nyampe itu. Pasuruan nyampe itu. Harus lebih dari 82 km. Dan tujuannya adalah tujuan yang baik, dan berangkatnya sebelum subuh. Jadi musafir yang boleh tidak puasa itu ketika berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya jam 6 pagi, walaupun perjalanannya sampai jauh Jakarta, tetap dia wajib puasa. Harus sebelum subuh. Nah, ini terutama yang wanita-wanita ini, penting pembahasan wanita ini. Wanita hamil dan wanita menyusui ini hukumnya sama. Wanita hamil ini boleh untuk tidak puasa, jadi jangan dipaksa. Harus puasa. Nanti kalau dia was-was, khawatir kepada bayinya bagaimana? Ini harus diperinci dulu alasannya kenapa dia tidak puasa. Jadi orang hamil itu hukumnya bukan cuma satu, tergantung alasannya kenapa dia tidak puasa. Kalau tidak puasanya khawatir akan dirinya sendiri. Misalnya nanti kalau saya puasa saya tidak sehat nanti misalnya. Maka otomatis nanti ketika sudah tidak hamil, dia wajib mengqadha dan tanpa membayar fidyah. Paham ya itu apa kode-kode itu? Silang sama conteng itu. Kadang-kadang sebagian wanita itu cenaknya itu hamil tidak puasa, menyusui tidak puasa, tidak qadha, cuma bayar fidyah. Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Nah, ini harus ditularkan kepada yang dari keluarganya, kerabatnya, sepupunya, tetangganya yang lagi hamil atau menyusui. Boleh memang untuk tidak puasa, boleh. Tidak kemudian mewajibkan dirinya puasa. Kalau kedua alasannya khawatir akan dirinya sendiri dan bayinya. Misalnya kalau saya puasa nanti tidak sehat, terus bayinya juga asupannya kurang misalnya, nah ya saya tidak puasa tidak apa-apa. Bagaimana nanti kalau dia sudah tidak hamil? Maka dia wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Nah ini yang beda hukumnya. Yang C ini, yang dikhawatirkan hanya bayinya saja. Yang dikhawatirkan hanya bayinya saja. Jadi dia tidak puasa, kekhawatirannya nanti bayi saya takut tidak sehat, takut nanti jantungnya lemah, atau takut nanti keluarnya bukan bayi misalnya. Ya misal, ya tidak tahu. Maka kalau kekhawatiran cuma bayinya saja, ini beda hukumnya. Dia nanti wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Makanya harus jelas. Kalau ditanya, karena pernah ngaji, pernah mondok, ditanya, Ustazah, ini saya orang hamil, boleh tidak puasa? Boleh, jawab boleh. Ya, tidak puasanya kenapa? Oh nanti saya takut ini anak saya tidak sehat yang di dalam kandungan. Ya boleh, tapi nanti wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Jangan cuma ngambil enaknya saja bayar fidyah. Ya berarti kalau kayak gitu tiap tahun harus hamil. Kan tidak wajib puasa. Hamil, menyusui itu juga bagian dari udzur puasa, boleh tidak puasa. Menyusui kan 2 tahun, hamilnya 9 bulan. Berarti 3 tahun ini hamil, 2 tahun menyusui, tahun yang keempat hamil lagi, menyusui lagi. Nanti tidak wajib puasa itu. Cuma nanti qadhanya kapan? Wanita menyusui juga sama, hukumnya juga sama, alasannya dia tidak puasa sama juga itu, sama persis seperti hukumnya wanita hamil, sama persis. Kekhawatirannya kepada siapa sama persis. Kemudian wanita haid, ini bukan bukan boleh tidak puasa, tapi justru wajib tidak puasa kalau wanita haid. Bagaimana kalau sudah tidak haid? Hanya cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Jangan kebalik.
Wanita nifas juga seperti itu, wanita yang keluar darah setelah melahirkan. Jadi kalau kita kelompokkan, orang yang tidak wajib puasa, yang tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah itu cuma dua. Anak kecil yang belum balik dan orang gila. Jadi kalau pengen tidak wajib puasa, tidak wajib qada, tidak wajib bayar fidyah, jadi salah satu dari ini. Kita balik kecil lagi atau kita jadi orang gila. Orang yang cukup bayar fidyah saja, ini cuma orang tua yang tidak kuat berpuasa. Sama apa? Sama orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Ya, betul ya? Ya, berarti kalau gitu kita ini cari penyakit yang sekiranya tidak sembuh. Nanti tidak wajib qada, wajib bayar fidyah tapi cepat mati nanti. Itu tentang tabel qada dan fidyah. Ini mau di fotokopi ulang silahkan, tidak apa-apa. Ini saya ketik sendiri nih. Sebenarnya di Google sudah banyak itu tabel-tabel. Cuma kadang-kadang lebih enak yang pakai kertas dibanding lihat di HP. Dari sini ada yang mau tanya, silahkan. Kalau pengen tanya sumbernya dari mana tentang orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban, kalau saya sumbernya dari dua kitab ini. Pertama dari Kanzun Najah was Surur, yang kedua dari kitab Madza fi Sya'ban. Ini dari dua kitab ini. Kalau tanya sumbernya dari mana, jadi bukan karangan saya sendiri, ada sumbernya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.